Sahabat, pada zaman dahulu di kalangan Bani Israel pernah terjadi sebuah kisah. Dan kisah inilah yang melatar belakangi kenapa di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang dinamakan dengan Al-Baqarah. Jadi ceritanya begini. Di zaman itu ada seorang anak yang punya orang tua kaya raya. Dan orang tuanya ini sudah sepuh, sakit-sakitan, tapi nggak mati-mati. Anak ini padahal sudah menunggu lama untuk dapat warisan. Terus ditunggu sebulan, 2 bulan. Ayahnya nggak mati-mati, padahal sudah sepuh dan sakit-sakitan. Akhirnya, saking nggak sabarnya anak ini, dia pun ambil jalan pintas. Dia membunuh orang tuanya sendiri. Dan setelah dia membunuh, dia keluar rumah, dia teriak, "Tolong, tolong, ada yang membunuh ayah saya." Akhirnya orang-orang Israel pun berkumpul. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada yang membunuh ayah saya. Siapa? Gak tahu. Tadi saya masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saya sudah menemukan ayah saya sudah kebunuh. Wah, mungkin dia, mungkin dia. Akhirnya saling tuduh. Mereka. Terjadilah polemik. Saling tuduh. Dan di tengah-tengah polemik tersebut, ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita panggil Musa? Dia kan bisa berbicara sama Allah, bisa berkomunikasi dengan Allah. Kita minta dia untuk tanya sama Allah, untuk ngasih tahu siapa yang membunuh. Oke, gitu aja. Akhirnya semuanya setuju. Dipanggillah Nabi Musa. Datang Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa diminta untuk tanya sama Allah. Nabi Musa pun bermunajat. Di tengah-tengah munajat, Nabi Musa dapat firman, dapat wahyu dari Allah. Wa qala Musa liqaumihi, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kepada Bani Israel itu, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Maka Bani Israel tidak langsung menerima perintah itu. Ya Musa, wahai Musa, kami ini tanya siapa yang membunuh orang ini. Loh, kok malah disuruh nyembelih sapi? Apa hubungannya? Ente jangan bercanda deh, kami lagi serius ini. Dikira Nabi Musa bercanda. Nah, akhirnya Nabi Musa menjawab, "A'udzubillahi an akuna minal jahilin." Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang bodoh. Maksudnya apa? Ya, ini Nabi Musa serius. Dalam keadaan seperti ini nggak mungkin Nabi Musa bercanda. Nabi Musa serius. Ini perintah dari Allah untuk menyembelih sapi betina. Akhirnya Bani Israel mengatakan, ya sudah kalau begitu. Kalau ini memang perintah dari Allah, kalau gitu tanyakan, sapinya seperti apa? Ini kurang jelas ini sapinya. Cuma sapi tok, sapi banyak. Lalu Nabi Musa pun bermunajat lagi sama Allah. Minta petunjuk sapi seperti apa. Diberikan lagi petunjuk sama Allah. Sapinya itu baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun lin-nadhirin. Sapinya itu warnanya kuning, keemasan. Kalau dilihat mesti nyenengin. Tanya lagi, oh masih belum jelas. Minta petunjuk lagi, ini masih belum jelas. Tasyabaha alaina. Lalu Nabi Musa munajat lagi. Minta petunjuk lagi. Dijawab lagi sama Allah. Baqarahnya ini gak terlalu tua, gak terlalu muda. Kemudian dia itu gemuk, dia itu sempurna, badannya itu seperti ini. Gak ada cacat sama sekali. Dijelaskan sedetail-detailnya sama Allah, sampai mereka gak ada kesempatan lagi, gak ada celah lagi untuk bertanya. Saking jelasnya ciri-ciri Baqarah tersebut. Akhirnya Bani Israel pun susah sendiri. Di awal mereka mendapatkan perintah untuk menyembelih seekor sapi. Seandainya mereka melaksanakan langsung perintah itu, ambil sapi mana aja, sembelih, selesai. Tapi mereka tanya, oh ini sapinya belum jelas kayak apa. Nah, akhirnya dijawab lagi. Mereka pun susah sendiri. Nyari sapi yang kriterianya begitu detail, mereka cari kemana-mana, susah. Akhirnya mereka pun berusaha untuk mencari sapi yang seperti ini kemanapun. Mereka keliling. Dan kisah ini saya potong sampai sini. Saya mau cerita sebuah kisah yang lain yang terjadi di zaman yang sama. Dan nanti di akhir, insya Allah, kedua cerita ini akan nyambung. Nah, cerita yang kedua ini, ada seorang anak soleh, berbakti sama orang tuanya. Kedua orang tuanya miskin. Ayahnya, dia ini cuma punya seekor anak sapi. Ketika dia punya firasat, umurnya tidak lama lagi, dia bawa anak sapi ini ke tengah hutan. Di tengah hutan itu dia berkata,
Ya Rabba Ibrahim wa Ismail, wahai Tuhannya Ibrahim dan Ismail, aku titipkan anak sapi ini untuk kau rawat, kau jaga, kau besarkan, dan nanti ketika sudah saatnya tiba kau balikkan lagi ke anakku. Lalu ditinggal. Syuf, lihat ketawakalan seorang yang soleh, membiarkan harta satu-satunya, seekor anak sapi ini, dilepas liarkan di tengah hutan, diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan benar, ternyata setelah itu tidak lama kemudian sang ayah pun meninggal. Maka seiring berjalannya waktu, sang anak tumbuh semakin besar. Ketika dia sudah cukup umur, entah dia itu mau menuntut ilmu atau melakukan hal apa yang membutuhkan bekal, maka sang ibu berkata, aku tidak memiliki apa-apa untuk bekalmu wahai anakku, tapi dulu ayahmu pernah menitipkan seekor anak sapi yang dia titipkan di hutan sana. Nah, sekarang kau pergi ke hutan itu, kau ambil sapinya, kau bawa pulang. Maka anak ini pun pergi ke hutan yang ditunjukkan oleh ibunya. Dan perlu kalian ketahui, ini sapi nih ya, setelah dilepas liarkan sama bapaknya tadi, sapi ini itu nggak bisa disentuh sama orang. Maksudnya gimana? Setiap kali dia ngelihat ada manusia lewat, dia langsung lari kabur. Ngelihat orang langsung lari kabur. Nggak bisa, nggak pernah kesentuh sama orang. Namun ketika anak ini datang, masuk ke dalam hutan, ketemu sama sapi ini, yang biasanya sapi ini ketika ngelihat orang langsung kabur, ini enggak. Dia malah deket dan seolah-olah menyerahkan diri. Aku adalah milikmu. Maka diambil sapi ini, dibawa pulang ke rumah. Di rumah ketemu sama ibunya, Bu, ini sapinya. Oh, sudah dapat? Iya Bu, alhamdulillah. Kau jual ke pasar. Berapa harganya? Harganya taruhlah 40 juta. Maka anak ini bawa sapi itu ke pasar. Di tengah jalan, sebelum nyampe ke pasar, dia ketemu sama seorang laki-laki. Orang ini berkata kepada anak itu, mau kemana engkau? Aku mau ke pasar. Ngapain? Mau jual sapi ini. Tunggu, aku pengen lihat sapimu. Maka orang ini ngeliat-ngeliat sapi tadi kan, dilihat-lihat. Gini aja deh, ente nggak usah ke pasar. Ini sapi, ana yang beli. Gimana? Berapa harganya? Harganya 40 juta. Oke, fix. Dihitung duit 40 juta kan. Pas mau diserahin, tunggu dulu. Lihat-lihat lagi sapinya. Lihat-lihat kan. Terus dia bilang, ini sapi bagus ini, ukurannya gede ini. Eman ente jual cuma 40 juta. Anak tambahin 50 juta aja ya. Anak tawar 50 juta. Gimana? Nah, ditawar malah lebih mahal. Kalau kita kan ya khair, marhaba gitu kan. Yang 40 juta dikasih ke ibu, yang 10 juta ya masuk ke kantong kan. Tapi anak ini enggak. Apa dia bilang? Maaf Pak, amanah dari ibu saya disuruh untuk menjualnya seharga 40 juta. Ayolah, 50 juta deh. Terus dipaksa, akhirnya anak ini bilang, ya udah kalau gitu Anda tunggu di sini, saya mau pulang, minta izin, boleh nggak dijual 50 juta? Ayo udah, pulang, saya tunggu di sini. Akhirnya anak ini pulang. Bilang sama ibunya, Bu, ada yang nawar 50 juta. Lah, terus? Ya kan ibu bilangnya 40 juta. Ya udah nggak apa-apa, kasih aja 50 juta. Oh boleh Bu, boleh. Balik lagi ini anak. Orang itu masih di situ. Gimana, boleh 50 juta? Ya boleh. Nah, akhirnya orang ini ngitung duit 50 juta. Sebelum dikasihkan, dia lihat-lihat lagi ini sapi. Oh, ini sapi keren nih warnanya, jarang ada yang warna kayak gini nih. Eman ente jual 50 juta. Gimana kalau anak beli 70 juta aja deh? Eman ente ini jual cuma 50 juta. Maaf Pak, tadi dapat izinnya cuma 50 juta. Oh, ente rugi kalau cuma 50 juta. 70 juta aja. Kalau gitu Bapak tunggu di sini. Saya mau pulang, minta izin lagi sama ibu. Boleh nggak 70 juta? Akhirnya minta izin lagi, boleh. Dan seperti itu terus. Ditawar semakin naik, semakin naik, semakin naik. Hingga pada saatnya ibunya ini curiga. Dan ibunya ini perempuan solehah. Dia ini punya firasat. Dan ingat,
Ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasatnya orang mukmin, karena dia bisa melihat dengan cahayanya Allah. Ibunya ini punya firasat. Nak, tanyakan sama orang itu, Anda manusia apa bukan? Lalu sang anak menjalankan perintah ibunya. Begitu ketemu sama orang tadi, dia bilang, Anda manusia apa bukan? Maka orang ini pun tersenyum. Ya, aku bukan manusia. Aku ini malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencegahmu agar tidak menjual sapi ini ke pasar. Karena sebentar lagi akan ada segerombolan orang yang datang mencari sapimu, dan jangan sampai kau jual sapi ini kecuali dengan harga emas seberat sapi ini. Berapa ton itu? Yang jelas banyak kan? Akhirnya sesuai dengan informasi yang dia dapat dari si malaikat ini tadi, dia pulang. Dia kasih tahu sama ibunya. Ibunya bilang, yaudah kalau gitu kita simpan sapi ini. Disimpan sapi itu. Gak lama setelah itu, beneran datang gerombolan orang yang lagi nyari sapinya. Nah, ini gerombolan ini yang tadi di kisah pertama yang disuruh nyari sapi seperti itu oleh Nabi Musa. Setelah nyari kemana-mana gak dapet, cuma ada satu sapi yang seperti itu punya anak ini. Akhirnya tawar menawar. Dan ibunya serta anaknya ini tetap gak mau melepas sapi ini kecuali dengan harga emas seberat sapi itu. Lalu karena Bani Israel ini benar-benar butuh sama sapi itu, si anak ini pun membayar sapi itu. Dikumpulkan semua harta ayahnya, harta peninggalan ayahnya yang dia incer ini, kumpulkan. Masih belum menyamai bobot si sapi ini emasnya. Akhirnya kumpulkan lagi sampai habis, baru bisa menyamai bobot sapi yang mau dia beli ini. Syuf, perhatikan, satu anak durhaka membunuh ayahnya gara-gara pengen harta warisan, malah gak dapet harta warisan, habis hartanya untuk beli sapi. Yang satu lagi anak soleh, miskin luar biasa, gak punya apa-apa, tapi dengan berkah baktinya kepada orang tua, dia justru menjadi sangat kaya raya. Maka singkat cerita, sapi ini pun dibeli dan dibawa kepada Nabi Musa. Dikatakan, wahai Musa, ini sapinya. Biasa kan Bani Israel dari dulu kurang ajar sama nabi-nabinya. Ini sapinya. Setelah sapinya diterima oleh Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Lalu Allah memberikan wahyu lagi kepada Nabi Musa, memerintahkannya untuk memukul mayat tadi dengan sebagian dari anggota tubuh sapi tersebut. Ada yang mengatakan dengan kaki kanan bagian depan. Ada pula yang mengatakan dengan ekornya. Lalu sapi itu pun disembelih dan dipotong ekornya, disabetkan ke mayat tadi. Sama Nabi Musa disabetkan, "Qum bi'iznillah." Bangun dengan izin Allah. Lalu jenazah yang tidak bernyawa tadi tiba-tiba bangun, hidup kembali. Kuasa Allah. Langsung ditanya sama Nabi Musa, "Man qatiluka?" Siapa pembunuhmu? Lalu orang ini menjawab tanpa ragu, "Anakku sendiri yang membunuhku." Lalu ditegakkanlah hukum qisas. Karena telah membunuh maka harus dibunuh. Yang tadinya pengen dapat harta warisan dengan cara yang salah, dia durhaka, bukannya dapat harta warisan, malah hartanya habis plus bonus. Sahabat, jadi seperti itulah keramatnya ayah dan ibu. Bahkan saking tingginya kedudukan ayah dan ibu, sampai Allah melalui lisan Nabi Muhammad mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatihima. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Bahkan Imam Ali karramallahu wajhah yang dijuluki sebagai pintu kotanya ilmu, sangat alim luar biasa, beliau mentafsiri hadis ini dengan sebuah kalimat yang benar-benar bisa bikin kita merinding. فَلْيَعْمَلِ الْعَاقِ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلْ فَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ وَلْيَعْمَلِ الْبَارِ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلْ فَلَنْ يَدْخُلَ النَّارِ. Terserah bagi orang yang durhaka sama orang tuanya, terserah mau ngelakuin ibadah sebanyak apapun, terserah.
sholatnya ribuan rakaat, kayak sodakohnya sampai triliunan, kayak wah macem-macem, ibadahnya macem-macem, tapi dia durhaka sama orang tua, dia gak bakal masuk surga. Dan terserah bagi orang yang berbakti sama orang tuanya untuk melakukan apapun, kata Sayyidina Ali, apapun, dia gak bakal masuk neraka. Sahabat, maka janganlah kita sia-siakan kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbakti kepada orang tua selama orang tua kita masih hidup. Jadikan mereka seperti raja, niscaya Allah akan jadikan hidup kita seperti raja. Dan ingat, seberapa besar pun ibadah kita, bahkan seandainya saking besarnya ibadah kita sampai bisa menenggelamkan samudra, tapi kalau kita gores hati ayah kita, kita gores hati ibu kita, maka surga sudah bukan milik kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka dengan video ini, like, share, and subscribe. Jangan biarkan kebaikan ini hanya berhenti pada kalian. Ajak yang lain juga ya, biar sama-sama masuk surga.